Xuan Ziwen bisa mengatakan bahwa mata Huo Yuhao telah berubah sedikit setelah 3 tos mereka. Huo Yuhao bukan lagi anak kecil di matanya, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Huo Yuhao tidak hanya mengatakan semua ini untuk bersenang-senang. Tekad dan kepercayaan diri di matanya benar-benar menakjubkan dan luar biasa. Baiklah, kita akan mulai pelajaran hari ini. Semoga aku bisa memberi kamu kejutan yang lebih menyenangkan hari ini. Namun, aku harus mengatakan bahwa kamu tidak bisa terlalu lama untuk merancang 10 terobosan penelitian yang berbeda, atau aku mungkin tidak lagi memiliki hasrat histeris untuk mencapai impian aku ketika aku terlalu tua. Xuan Ziwen keras kepala dan bergairah tentang alat jiwa, tetapi itu tidak berarti dia tidak rasional dan cerdas tentang hal-hal lain. Penelitian Huo Yuhao sudah cukup untuk memindahkannya, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikannya tanpa syarat dan prasyarat. Huo Yuhao mengangguk dan tersenyum. Mari kita mulai pelajaran kita, Guru Xuan. Aku sudah lulus penilaian kamu, dan aku murid kamu sekarang. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Aku dapat mengatakan bahwa fondasi kamu solid dan dapat diandalkan, dan kamu adalah master jiwa tipe roh yang unik. Aku ingin membahas beberapa prinsip dan konsep sebelum aku menguraikan lebih lanjut tentang teknik dalam menempa alat jiwa. Setelah prinsip dan konsep kamu benar, kamu tidak akan menyimpang dari jalan yang benar dengan mudah ketika kamu melakukan penelitian lebih dalam. Katakan padaku, apa itu alat jiwa? Wajah Xuan Ziwen serius dan serius. Huo Yuhao menjawab, itu adalah alat yang diaktifkan dan diarahkan oleh kekuatan jiwa seorang guru jiwa. Mereka dapat digunakan sebagai senjata, atau alat untuk mendukung kehidupan sehari-hari orang atau pekerjaan mereka. Ini harus menjadi jawaban model. Dan dia sudah tahu bahwa sejak dia mulai belajar bagaimana menempa alat jiwa. Namun, Xuan Ziwen menggelengkan kepalanya dengan kecewa ketika mendengar kata-kata ini. Aku harus mengatakan bahwa pandangan dan persepsi Shrek tentang alat jiwa terlalu terbelakang. Aku akan memberi kamu definisi baru, kamu harus menghafalnya. Apa itu alat jiwa? Alat jiwa tidak ada hubungannya dengan penguasa jiwa. Makna dari keberadaan dan kemajuan alat-alat jiwa terletak pada katalisator evolusi masyarakat manusia. Itu berarti penelitian dan pengembangan dalam alat jiwa dimaksudkan untuk memajukan dan pengembangan masyarakat lebih lanjut, sehingga manusia dapat menikmati kehidupan yang lebih kuat dan lebih memuaskan. Aku selalu percaya bahwa, suatu hari dalam waktu dekat, umat manusia akan dapat menggunakan alat jiwa untuk mendominasi dan menaklukkan semua spesies lain, bahkan mungkin dunia lain yang bukan milik kita. Visi kami mungkin terlalu kecil dan sepele untuk saat ini, tetapi manusia juga terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kami dalam alat jiwa. Apakah kamu percaya bahwa suatu hari, manusia bahkan tanpa seutas kekuatan jiwa dapat menggunakan alat jiwa untuk berburu dan membunuh 10.000 tahun jiwa buas? Huo Yuhao memperhatikan dan mengingat semua yang dikatakan Xuan Ziwen kepadanya. Kesannya saat ini tentang Xuan Ziwen mirip dengan kekaguman dan keheranan yang sama seperti yang dirasakan Xuan Ziwen ketika Huo Yuhao telah menempa Zhuge Divine Crossbow. Xuan Ziwen telah membalik pengetahuan dan pemahamannya tentang alat jiwa hanya dengan beberapa kata sederhana, dan ini sepenuhnya karena kesenjangan dalam standar mereka. Evolusi dan perkembangan manusia sangat lambat selama beberapa ribu tahun terakhir. Aku percaya bahwa perkembangan lambat benua Douluo akan berlanjut jika tidak bertabrakan dengan benua matahari bulan. Bahkan sekarang, 3 kekaisaran yang berasal dari benua Douluo belum sepenuhnya menganggap alat jiwa dengan serius. Tanpa mempertimbangkan penguasa jiwa tingkat atas, aku berani mengatakan bahwa kekaisaran Sanmun sepenuhnya mampu menggunakan alat jiwa untuk mendominasi dan menyatukan seluruh benua. Sudah ada celah di tingkat peradaban. Pidato Xuan Ziwen memberi kesan bahwa dia tidak tahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang mengejutkan dan mengejutkan. Namun, penelitian dan pengembangan kami dalam alat jiwa telah mencapai hambatan. Alasannya sederhana, pemimpin jiwa adalah hambatan. Itu karena penelitian dalam alat-alat jiwa dimulai dengan gagasan dan tujuan para penguasa jiwa menggunakannya, sehingga kekuatan jiwa diperlukan untuk mengaktifkannya. Selama beberapa ribu tahun terakhir, setiap bagian penelitian telah disalurkan dan difokuskan pada aspek ini. Ini telah menciptakan penyakit di seluruh dunia, karena alat jiwa tidak dapat digunakan dalam skala besar. Penguasa jiwa pada akhirnya adalah elit di antara manusia. Tetapi mereka masih minoritas, dan warga negara normal masih mayoritas. Jika alat jiwa tidak dapat memasuki kehidupan warga normal, maka kita tidak akan pernah benar-benar mewujudkan impian memajukan umat manusia dan melampaui batas-batas generasi. Alat jiwa yang lebih kuat membutuhkan master jiwa yang lebih kuat untuk menggunakannya, dan logika moral ini telah menyebabkan stagnasi penelitian alat jiwa. Arah penelitian kami saat ini adalah
Bagaimana kita memungkinkan warga normal untuk menggunakan alat jiwa? Ini adalah alasan mengapa aku sangat kagum dan bingung ketika aku melihat alat jiwa yang baru saja kamu buat. Meskipun kamu belum menyelesaikan masalah secara tuntas, kamu telah memperbolehkan master jiwa untuk bertindak sebagai vektor untuk mengisi daya alat jiwa. Setelah diisi, alat jiwa yang telah kamu tempa dapat digunakan oleh warga normal. Inilah yang paling aku khawatirkan, dan bukan kekuatan alat jiwa kamu. Dengan kata lain, teknologi alat jiwa yang paling penting ini adalah tentang menggunakan roda gigi dan tombol sehingga array charge dapat digunakan sebagai primer, bukan kekuatan jiwa. Karena itu, kamu harus melakukan semua yang kamu bisa untuk mengeksplorasi dan meneliti alat jiwa untuk penggunaan sipil jika kamu ingin memindahkan aku. Contoh-contoh yang relatif lebih sukses saat ini terbatas pada alat-alat jiwa yang diam. Satu-satunya masalah adalah bahwa alat jiwa stasioner terlalu mahal, dan bahkan Illustrious Virtue Hall jarang memasukkan alat Soul stasioner tingkat tinggi. Sampai hari ini, Kekaisaran Sun Moon hanya dilengkapi satu resimen alat jiwa stasioner. Xuan Ziwen tiba-tiba sepertinya menyadari bahwa dia salah bicara, dan dia memaksakan tawa gemas. Berpura-puralah kau tidak mendengar kalimat terakhir itu. Huo Yuhao tersenyum mengerti tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mendengarkan penjelasan Xuan Ziwen dengan saksama. Suasana hati dan minat Xuan Ziwen telah sepenuhnya dipicu sekarang, dan dia terus-menerus tentang pengetahuan dan pemahamannya tentang alat-alat jiwa, serta beberapa prinsip dan konsep. Huo Yuhao seperti spons kering, dan terus-menerus menyerap semua informasi ini. Dia bisa menanamkan segalanya ke dalam pikirannya dengan akurasi sempurna karena ingatan supernaturalnya. Penelitian Xuan Ziwen dalam hal alat jiwa benar-benar terperangah Huo Yuhao. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 8, tetapi perasaan yang dia berikan kepada Huo Yuhao berbeda dari apa yang dia rasakan dengan Fen Yu. Gaya Fen Yu adalah stabilitas, dan fondasi Huo Yuhao menjadi sangat kokoh di bawah bimbingannya. Xuan Ziwen adalah kebalikannya. Pikirannya seperti kuda surga yang terbang melintasi langit, berani dan imajinatif. Dia adalah seorang insinyur jiwa yang penuh dengan kreativitas dan semangat. Penelitiannya sebagian besar tidak terkait dengan perang, dan prinsip dan konsep tertentu memberi Huo Yuhao kilasan wawasan yang tiba-tiba. Beberapa hal yang dia tidak mengerti tentang alat jiwa, atau beberapa hal yang dia tidak bisa membungkus kepalanya, dihaluskan dan diselesaikan oleh bimbingan Xuan Ziwen dalam prinsip dan konsep. Meskipun itu tidak bisa dianggap sebagai resolusi lengkap, dia setidaknya bisa melihat jalan yang jelas di depannya. Ini juga merupakan kurikulum insinyur jiwa, tetapi kesenjangannya menjadi semakin mencolok. Pembelajaran Huo Yuhao di Shrek Academy lebih tentang menghafal cetak biru array formasi alat jiwa, namun Xuan Ziwen tidak menghasilkan cetak biru tunggal untuknya. Dia hanya menjelaskan prinsip-prinsip inovatif alat jiwa. Dalam kata-kata Xuan Ziwen, seorang guru insinyur jiwa seharusnya tidak pernah memberikan aturan dan kota kepada murid-muridnya untuk diikuti. Para guru insinyur jiwa hendaknya memberikan prinsip dan konsep kepada siswa mereka, dan begitu siswa mereka memperoleh landasan yang memadai, mereka akan menggunakan pemahaman mereka dalam prinsip dan konsep bersama dengan kreativitas pribadi mereka untuk menciptakan alat jiwa yang menjadi milik mereka sendiri. Ini adalah alasan utama mengapa Huo Yuhao membuat Xuan Ziwen kagum ketika dia membuat sesuatu sendiri selama penilaian. Huo Yuhao merasa seolah-olah dia mempelajari kembali semua yang dia ketahui tentang alat jiwa di bawah bimbingan Xuan Ziwen. Otaknya telah sepenuhnya ditata ulang pada saat ini, dan dia akan mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, yang segera dijawab Xuan Ziwen tanpa kecuali. Waktu seolah melintas ketika 1 jam berlalu begitu saja. Xuan Ziwen berbicara sampai dia sedikit kelelahan, tetapi Huo Yuhao masih tetap bersemangat dan hidup seperti dulu. Salah satu keuntungan utama menjadi seorang guru jiwa tipe roh. Cereak! Pintu lab tiba-tiba terbuka dengan derit yang menggelegar dan mengguncang Huo Yuhao dari perendamannya di lautan pengetahuan saat ia tanpa sadar melirik ke arah pintu. Itu hanya pandangan sekilas, tetapi matanya tiba-tiba tampak membeku, dan dia tidak bisa lagi menarik pandangannya. Ada seorang wanita muda berdiri di dekat pintu. Dia tampak agak mengantuk, tetapi kecantikannya membuat Huo Yuhao kehilangan fokus meskipun dia telah melihat banyak gadis cantik sebelumnya. Wanita muda ini memiliki rambut hitam panjang yang mengalir. Dia tampak berusia antara 17 dan 18 tahun, matanya yang besar dan gesit tampak agak samar-samar. Kulitnya terlalu mengesankan, karena tidak ada satu pori pun yang dapat terlihat pada kulitnya yang lembut dan lembut, seolah-olah dia bisa memeras air keluar darinya hanya dengan satu jepit. Dia mengenakan seragam sekolah seperti orang lain, yang memperlihatkan sosoknya yang relatif menarik. Mungkin dia tidak secantik Jiang Nanans, tapi sikapnya yang malas dan alami yang lucu itu memukau. Kamu awal, guru. Pemandangan yang langka.
Gadis muda itu bertindak seolah dia tidak melihat Huo Yuhao sama sekali, berbicara kepada Xuan Ziwen dengan malas. Dia berjalan dan duduk di meja lab sebelum dia berbaring di atasnya, seolah-olah dia ingin tidur siang lagi. Ahem, ahem. Xuan Ziwen batuk kering dan berkata, berhenti tidur, Juzi. Tidak bisakah kamu melihat ada orang baru di sini? Gadis muda yang disebut Juzi itu masih berbaring. Dia melambaikan tangan kanannya dengan malas, seolah dia menepuk lalat dan berkata, berhentilah bicara dan biarkan aku tidur sebentar. Kamu tahu apa yang aku lakukan tadi malam ketika aku membakar minyak tengah malam? Suara lembut dan halusnya memberi orang sensasi aneh dan geli di hati mereka. Xuan Ziwen sedikit jengkel dan berkata, lupakan saja. Jangan pedulikan dia hanya seperti itu. Namanya Juzi, dan dia juga salah satu muridku. Kamu dapat memanggil kakak seniornya mulai sekarang, atau kamu bisa memanggilnya dengan namanya. Dia sedang meneliti alat jiwa tadi malam, dan dia terus melakukan satu eksperimen sampai tengah malam. Itulah alasan mengapa dia hanya bangun pada jam ini. Aku hanya punya 4 siswa. 3 lainnya keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan mungkin hanya akan kembali setelah beberapa hari. Pengalaman? Insinyur jiwa juga harus berani keluar untuk pengalaman? Pengalaman macam apa itu? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuan Ziwen menjawab, tentu saja mereka perlu memiliki pengalaman. Cukup melakukan eksperimen di dalam lab tidak cukup, dan beberapa penelitian harus diuji dalam kehidupan nyata sehingga dapat ditingkatkan, dan hasil yang lebih baik diperoleh. Aku membimbing mereka melalui menempa beberapa alat jiwa sebelum ini, dan mereka membawa alat jiwa mereka untuk percobaan. Kamu akan memiliki pengalaman serupa di masa mendatang. Karena kamu sudah memiliki kekuatan jiwa peringkat 40, kamu harus keluar dan mendapatkan cincin jiwa keempatmu sesegera mungkin. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, para insinyur jiwa akan sangat takut akan stagnasi kekuatan jiwa mereka, karena alat-alat jiwa yang kuat membutuhkan seorang guru jiwa yang kuat untuk menggunakan mereka sekarang. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, ini tidak seperti aku menunda untuk mendapatkan cincin jiwa yang lain. Binatang roh tipe roh yang cocok terlalu langka. Jika bukan itu masalahnya, aku tidak akan menyeretnya selama ini. Xuan Ziwen merenung sejenak, lalu berkata, rar tidak berarti tidak ada. Meskipun kualitas keseluruhan jiwa-jiwa Sun Moon Empire mungkin lebih rendah daripada kualitas dari Great Star Do Forest dekat Shrek Academy, itu berlaku bahwa daerah yang berbeda akan memiliki berbagai jenis binatang jiwa. Aku bisa menemani kamu untuk menemukan cincin jiwa yang cocok, kamu bisa mendapatkannya selama kamu menemukan binatang jiwa yang tepat. Terima kasih, Guru Xuan. Huo Yuhao mengucapkan terima kasih dengan tulus. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Xuan Ziwen dapat membawanya untuk menemukan jiwa yang cocok, dia masih bisa menghargai niat baik gurunya. Xuan Ziwen melirik saat itu dan berkata, baiklah, sudah terlambat. Kami akan berhenti di sini untuk hari ini, sementara itu kamu dapat memikirkan semuanya sendiri. Aku hanya bisa mengajarkan kamu prinsip-prinsipnya. Setelah itu penemuan dan inovasi kamu berikutnya adalah milik kamu sendiri. Iya. Huo Yuhao mengangguk. Xuan Ziwen melenggang di samping Juzi dan tiba-tiba berteriak, sudah waktunya makan. Ah! Ayo pergi. Kerupuk udang akan hilang. Gadis cantik ini, yang masih memiliki mata mengantuk dan linglung beberapa saat yang lalu, tiba-tiba melompat berdiri. Dia berlari keluar dari lab dengan pegas di langkahnya sementara Huo Yuhao mengawasinya, dengan rahang kendur. Xuan Ziwen tertawa tak terkendali saat dia memperhatikan tingkah lakunya. Tidak butuh waktu lama sebelum Juzi menginjak dengan marah kembali ke lab. Dia mengangkat lengannya dan melemparkan bola cahaya kuning ke arah Xuan Ziwen berseru, kamu berbohong padaku. Kamu berbohong kepada aku lagi. Aku akan membunuh kamu. Dia melemparkan bola demi bola cahaya kuning saat dia berbicara. Xuan Ziwen bisa menangkap beberapa di awal, tetapi dengan cepat kewalahan dan terbahak, tolong aku, Yuhao. Huo Yuhao bisa melihat segalanya mulai saat Juzi mengangkat tangannya ke udara. Dia benar-benar membuang jeruk, semuanya matang dan lentur. Tampak jelas bahwa dia adalah master jiwa tipe makanan dengan jiwa bela diri orangnya. Gerakan Huo Yuhao sangat berbeda dengan Xuan Ziwen, sementara tidak ada yang melepaskan jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao tampaknya menumbuhkan tangan yang tak terhitung banyaknya, menangkap setiap jeratan orangnya di udara. Tidak ada jeruk yang bisa melewatinya, dia hanya menjatuhkannya ke tanah di sampingnya. Juzi akhirnya menyadari ada orang lain di lab. Dia berhenti apa yang dia lakukan dan bertanya, siapa kamu?
Xuan Ziwen berjalan menuju Huo Yuhao dan menjelaskan, dia adalah adik lelaki barumu, dan aku akan membimbingnya mulai hari ini dan seterusnya. Huo Yuhao relatif tinggi dan kurus dibandingkan dengan orang lain pada usia yang sama. Dia memiliki sikap yang tenang dan tenang, jadi dia tampak lebih seperti remaja yang usianya mendekati 17 atau 18 tahun. Juzi melambai padanya dengan acuh tak acuh sebelum dia bergegas di depan Xuan Ziwen dengan marah dan berkata, "Kamu berbohong padaku lagi, Guru Xuan. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan meminta penggantian guru." Xuan Ziwen tertawa kecil dan menjawab, "Apakah ini salahku kalau kamu terlahir sebagai rakus? Semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak bereaksi secara dramatis. Aku meninggalkan kamu untuk menjawab pertanyaan saudara laki-laki junior kamu ketika aku tidak ada. Namanya Huo Yuhao." Huo Yuhao melangkah maju sedikit bergegas dan berkata dengan hormat, "Senang bertemu denganmu, kakak senior Juzi." Juzi memandangnya naik turun dengan lebih hati-hati dari sebelumnya, lalu bergumam, "Aku tidak punya waktu untuk itu, aku masih harus terus meneliti dan mempelajari barang-barangku sendiri. Ngomong-ngomong, aku pergi untuk mencari sesuatu untuk dimakan, aku kelaparan." "Aku belum makan apa-apa." Dia melambaikan tangannya ketika dia berbicara dan meninggalkan laboratorium sekali lagi. Xuan Ziwen menjelaskan dengan malu-malu, "Suasana belajar kami sedikit lebih santai. Juzi mungkin tampak pendiam dan terisolasi dari lingkungannya, tetapi dia memiliki bakat luar biasa dengan alat jiwa, dia sudah menjadi insinyur jiwa kelas 5. Satu-satunya hal yang kurang adalah tingkat kultivasi." Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Aku telah melihat banyak siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy sebelumnya, dan aku perhatikan bahwa mereka biasanya memiliki kekuatan jiwa yang sangat tangguh sejak usia muda, mencapai peringkat 60 sebelum 20 tahun. Usia tidak jarang, kan? Apakah mereka mencapainya dengan makan makanan eksotis atau yang lainnya? Itu mungkin sedikit berlebihan." Xuan Ziwen menghela nafas dan menjawab, "Mereka memanjakan mereka dengan tergesa-gesa. Akademi telah menggunakan beberapa metode khusus dan tidak alami untuk membantu siswa dengan bakat untuk menempa alat-alat jiwa, dan akademi menghabiskan banyak sekali makanan eksotis dan sumber daya berharga untuk meningkatkan kultivasi mereka. Metode ini memiliki efek samping yang akan mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Aku tidak bisa memberitahumu tentang itu rahasia." Xuan Ziwen cepat-cepat pergi, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang tersisa di dalam lab. Huo Yuhao duduk di tanah dengan kaki bersilang, dan mulai bermeditasi. Dia tidak hanya mencoba memahami dan mengkonsolidasikan hal-hal yang dia pelajari dari Xuan Ziwen, dia juga mencoba menghafal susunan struktur dan susunan alat-alat jiwa di dalam laboratorium. Tapi dia tidak berani menggambarnya di atas kertas sekarang, karena dia tidak yakin apakah tidak ada alat jiwa memata-matai dia atau memantau tindakannya. Dia akan menuju ke kantin untuk makan setelah selesai ketika pintu lab terbuka lagi. Juzi kembali. Kakak perempuan senior Juzi. Huo Yuhao sedikit lelah ketika dia menyapa Juzi. Juzi mengangkat satu tangan dan melemparkan kartu yang sepertinya terbuat dari kristal ke Huo Yuhao. Huo Yuhao menangkapnya. Juzi berkata, "Betapa merepotkan. Guru Xuan ingin aku memberi kamu kartu akses ini. Kamu akan bisa masuk dan keluar dari laboratorium saat kamu suka. Kami tidak benar-benar memiliki peraturan di sini, sehingga kamu dapat melanjutkan penelitian kamu sendiri jika kamu punya, dan mencari Guru Xuan jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu mengerti. Baiklah, aku akan tidur siang dan melanjutkan penelitian aku di sore hari." Dia menguap saat berbicara. Dia berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Dia tiba-tiba berhenti setelah hanya mengambil 1 atau 2 langkah dan menjentikan kepalanya. "Huo Yuhao, kan? Bagaimana kamu menangkap begitu banyak jeruk aku beberapa saat yang lalu?" Huo Yuhao menjawab, "Ini adalah teknik dari sekte aku." "Dari sekte apa kamu berasal?" Juzi bertanya dengan rasa ingin tahu. "The Sekte Tang." Huo Yuhao menjawab. Juzi sedikit bingung, dan bertanya, "Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah itu menyenangkan?" Huo Yuhao merasa sedikit terdiam, tapi dia masih menjawab. "Sekte seharusnya tidak digambarkan sebagai menyenangkan, kakak senior." Juzi mendengus dan berkata, "Lupakan saja, jika tidak menyenangkan, aku keluar." Dia berjingkrak begitu saja. Huo Yuhao makan siang sederhana dan kembali ke lab pada sore hari. Baik Xuan Ziwen maupun Juzi tidak ada. Dia mengingat saran Xuan Ziwen sejak pagi, dan mulai bereksperimen dengan alat jiwa. Dia mencoba memalsukan alat jiwa yang biasa tapi sangat berharga,
botol susu kelas 4. Botol susu, dan alat-alat jiwa seperti itu, selalu diminati. Satu-satunya masalah adalah bahwa menempa satu adalah proses yang merepotkan, dengan susunan formasinya menjadi sangat canggih. Huo Yuhao sedang bereksperimen dalam menyederhanakan susunan formasi yang kompleks ini. Setelah sekitar 30 menit konsentrasi yang dalam, Juzi berjalan masuk. Dia tidak terlalu khawatir melihat Huo Yuhao membuat alat jiwa ke samping. Dia berjalan ke sisi lain dari meja lab dan mulai bekerja. Dia juga membuat susunan formasi. Perasaan Huo Yuhao sangat tanggap, dia menyadari kehadirannya saat dia masuk. Dia diam-diam mengaktifkan deteksi spiritual dan memantau gerakan kakak seniornya. Bahkan dengan kesan yang baik tentang Xuan Ziwen, dia masih tahu akan sulit untuk mengambil pengetahuan inti atau potongan-potongan informasi, karena dia dari Akademi Shrek. Dia harus belajar apapun yang dia bisa, tetapi dia bisa melakukannya. Kesan pertama Huo Yuhao tentang Juzi adalah bahwa dia tampak imut, dia juga cantik, tetapi juga bodoh dan menjengkelkan. Dia dengan cepat menyadari bahwa Juzi hampir seperti orang yang sama sekali berbeda ketika dia berjalan masuk. Dia sangat fokus, seolah-olah tanpa peduli di dunia untuk hal lain selain susunan formasi yang dia tempa saat ini. Itu jauh lebih rumit daripada susunan formasi botol susu kelas 4 Huo Yuhao. Huo Yuhao bahkan tidak tahu untuk apa susunan formasi, terlepas dari ingatannya yang besar tentang susunan formasi. Tentu saja, ini juga karena Juzi baru saja mulai mengukir. Juzi tampaknya memasuki keadaan konsentrasi absolut, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa Huo Yuhao sekarang tepat di belakangnya. Dia mengambil sepotong logam putih perak dengan tangan kirinya sementara dia memegang pisau ukiran dengan warna-warna unik di kanannya. Pisau ini terlihat seperti terbuat dari kristal bening dan transparan, dan pegangannya berwarna merah oranye. Rona pisau secara bertahap menjadi lebih ringan dan lebih polos dari pegangan sampai ke ujung, yang begitu jelas dan transparan sehingga hampir tidak terlihat. Pisau pahat berputar di antara jari-jarinya, dan melenggang seperti bola api. Fan Yu pernah berkomentar bahwa insinyur jiwa yang berbeda memiliki preferensi yang berbeda dan berbagai pisau pahat saat membuat susunan formasi. Mereka yang pada akhirnya akan menjadi insinyur jiwa peringkat atas semua memiliki teknik dan gaya unik mereka sendiri. Huo Yuhao masih menemukan gaya dan kesukaannya sendiri. Namun, dia bisa melihat potongan-potongan gaya dari Juzi. Juzi memberi penonton perasaan ringan dan lincah ketika dia memegang pisau pahatnya. Pisau itu terlihat seperti bola api, hanya menyentuh sebentar bagian logam sebelum ditarik, dan tidak berhenti bergerak bahkan untuk satu saat pun. Gerakan alami ini membuatnya tampak seperti sedang membelai potongan logam dengan pisau pahatnya. Potongan logam terus-menerus melayang ke lantai, tetapi tidak ada yang berserakan keluar. Tekstur yang rumit membuat karyanya tampak seperti pengerjaan yang luar biasa dan superlatif. Satu sedang duduk sementara yang lain berdiri. Satu diukir dalam diam sementara yang lain mengamati dengan tenang dari samping. Seperti ini, tanpa disadari waktu berlalu. Senja semakin dekat, lampu hangat secara otomatis menyala di dalam lab untuk mempertahankan kecerahan. Namun, baik Huo Yuhao maupun Juzi tidak melihat perubahan ini. Yang satu fokus pada pekerjaan, yang lain memperhatikan, terpesona. Taka Awai hari ini hampir tak tertahankan bagi Huo Yuhao. Dia telah menerima bimbingan Xuan Ziwen dalam prinsip-prinsip rekayasa jiwa pagi ini, tetapi beberapa jam berdiri selama sore hari ini sebenarnya lebih penting. Ini adalah kombinasi optimal dari teori dan praktik langsung. Juzi secara efektif memberinya pelajaran praktis yang menarik dan luar biasa. Itu sangat efektif karena dia adalah bentuk konfirmasi untuk apa yang dibicarakan Xuan Ziwen di pagi hari. Sebuah pintu baru untuk menjadi insinyur jiwa yang tepat perlahan terbuka di hadapan Huo Yuhao. Juzi menghela nafas panjang setelah waktu yang lama. Oh, akhirnya selesai. Potongan logam perak putih menjadi susunan formasi persegi. Garis-garis horizontal dan vertikal pada susunan formasi tepat dan tertata, dan Huo Yuhao tidak akan mempercayainya jika kamu memberitahunya bahwa itu diukir secara manual, tanpa bantuan alat lain, seandainya ia tidak hanya melihatnya terjadi secara langsung. Kenapa kamu tidak menggunakan alat lain? Huo Yuhao berbicara untuk pertama kalinya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Ah! Juzi jelas terkejut. Tubuhnya langsung meletus dengan sinar merah oranye, dan jeruk yang tak terhitung segera terlempar ke arah Huo Yuhao. Jeruk berembus di udara seolah-olah ditembak oleh angin topan. Huo Yuhao tidak menyangka dia akan bereaksi keras, tetapi insting pertempurannya menyebabkan dia merespon secara tidak sadar. Kristal seperti berlian menutupi seluruh tubuhnya, dan kesibukan jeruk menabraknya, tetapi bahkan tidak memaksanya untuk mundur satu langkah pun.
Jeruk memantul melawan armor Empress Ice dan tersebar ke berbagai arah. Murid-murid Huo Yuhao tiba-tiba membesar ketika dia merasakan lebih dari 10 jeruk menempel di tubuhnya, dan dia diserang dengan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membuat penilaian sepersekian detik karena indera perseptifnya. Cahaya zamrud berkedip ketika bayangan melintas di belakang tubuhnya. Lapisan cahaya hijau zamrud bertiup keluar dengan tubuhnya di tengah sebelum segera ditarik. Semuanya membeku dalam area dengan diameter sekitar 10 meter. Juzi sudah berbalik, dan sedang menatap Huo Yuhao dengan ekspresi heran di wajahnya. Jeruk yang berputar di langit, berhenti dan tetap dalam keheningan yang aneh. Jeruk turun hujan dari atas, ke tanah. Mereka berderak seperti kembang api ketika mereka menyentuh lantai, seolah-olah itu adalah batu yang terbanting ke tanah. Huo Yuhao pertama kali memindai tubuhnya. Ada lebih dari 10 jeruk menempel di armor Empress, armornya. Tetapi mereka semua menjadi balok es kecil, dan efek orisinalnya dihilangkan oleh Ultimate Ice-nya. Dia mencubit salah satu dari mereka, dan menyadari bahwa permukaan jeruk itu lembut dan lembut seperti jeruk yang sebenarnya. Dia menggunakan deteksi spiritualnya dan menemukan, dengan ketakutan dan kebingungannya yang luar biasa, bahwa oranye ini mengandung susunan formasi yang rumit yang tidak lebih lemah daripada alat jiwa kelas 4, serta susunan pengumpul energi yang kecil. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya telah membeku dengan beruntung. Jika tidak, dia bahkan tidak bisa mulai membayangkan apa yang akan terjadi. Tanpa ragu, roh bela diri jenis makanannya seperti namanya, Orange. Jiwa bela diri tipe makanannya tidak mengandung banyak kekuatan ofensif, tetapi sangat menyesatkan. Dia akan menderita secara tak terbayangkan seandainya inderanya tidak cukup tajam dan tanggap. 10 alat jiwa kelas 4 meledak di tubuhnya pada saat yang sama, bahkan armor Empress miliknya pun tidak bisa mengambilnya. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa Juzi akan menghentikan apa yang dia lakukan ketika dia menyadari itu adalah dia. Namun, Huo Yuhao tidak akan bertaruh dengan hidupnya atas hal ini. Dia mengguncang tubuhnya, dan 10 jeruk jatuh. Huo Yuhao menggunakan teknik Controlling Crane Capturing Dragon untuk mengambilnya dengan hati-hati sebelum meletakkannya di meja lab agak jauh. Huo Yuhao meletakkan tangan kanannya di bahu Juzi, dan energi Ultimate Ice yang dikeluarkan oleh domain Ice abadi perlahan-lahan ditarik. Juzi adalah Raja Roh 5 Cincin, tetapi mungkin masih akan memakan waktu sekitar 15 menit untuk menghilangkan efek pada dirinya sendiri. Dan ini hanya ketika Huo Yuhao menggunakan domain es abadi tanpa banyak kekuatan dalam pertimbangan keselamatannya. Dingin sekali. Juzi menggigil, dan sosoknya yang menawan sedikit bergetar sebelum dia duduk kembali. Bibirnya yang merah dan lentur berubah menjadi biru, dan ekspresi marah di matanya menahan sedikit ketakutan. "Apa yang kamu pikirkan?" seru Juzi dengan marah. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Aku tidak akan bertindak seperti itu jika kamu tidak bereaksi begitu keras." Juzi mendengus marah dan mengarahkan jari ke hidung Huo Yuhao. "Tunggu saja." Dia mengambil susunan formasi yang baru selesai saat dia berbicara dan menyerbu keluar. Huo Yuhao membelai hidungnya. Dia merasa sangat jengkel, dia tidak pernah bermaksud menyinggung kakak senior ini. Tetapi dia tidak mungkin diharapkan untuk tidak membalas dalam situasi semacam itu. Dia tidak terlalu memikirkannya. Langit semakin gelap dari menit ke menit. Setelah makan sesuatu yang terang di kantin, ia kembali ke asrama dan segera mulai bermeditasi. Proses meditasi Huo Yuhao berbeda dari proses penguasaan jiwa normal. Setelah mendapatkan lautan spiritual keduanya, Huo Yuhao menyadari bahwa ia dapat memisahkan seutas kesadaran untuk memikirkan hal-hal saat ia berkultivasi. Tidak diragukan lagi, ini merupakan peningkatan besar bagi kecerdasan dan kemampuannya untuk memahami konsep. Beginilah keadaannya, dia telah menyerap banyak sekali pengetahuan, meskipun itu baru hari pertama, dan dia perlu waktu untuk memadukan apa yang telah dia pelajari hari ini dengan hal-hal yang sudah dia ketahui. Semua jadi dia bisa lebih memahami prinsip-prinsip rekayasa alat jiwa yang paling maju. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama beberapa hari ini, Huo Yuhao menerima panduan Xuan Ziwen yang cermat tentang prinsip dan konsep. Meskipun dia belum mencoba untuk menempa alat jiwa lain, dia mendapatkan pikiran yang segar, penuh dengan pengetahuan tentang alat jiwa. Namun, dia tidak melihat Juzi lagi setelah hari pertama, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Pada pagi hari keempat, Huo Yuhao tiba lebih awal dan mulai membersihkan laboratorium begitu dia tiba. Dia sudah melakukan ini sejak hari kedua. Dia membersihkan setiap lab sampai bersih dan kemudian menunggu kedatangan Xuan Ziwen. Dia sudah setengah jalan membersihkan ketika pintu lab tiba-tiba terbuka. Huo Yuhao bertanya-tanya mengapa guru Xuan datang pagi-pagi ketika 4 orang masuk dari luar. Salah satunya adalah Juzi.
Seorang pemuda jangkung dan kekar berdiri di depan kelompok. Tingginya setidaknya 2 meter, dan tubuhnya yang berotot menyaingi Hichaito. Bahkan kulitnya gelap dan kecoklatan, kulit yang lebih gelap adalah tanda aristokrat di dalam kekaisaran Sanmun. Rambut pemuda berotot ini berwarna coklat dan pendek, matanya bersinar dengan vitalitas, dan otot-ototnya yang melotot meregangkan seragamnya dengan erat. Seorang gadis kecil dengan sosok kecil berdiri di belakangnya. Dia tidak secantik Juzi, tetapi dia memiliki pesona yang lucu, dan tingginya hanya sekitar 160 cm. Matanya penuh kehidupan dan keganasan, dan bahkan mengandung sedikit intimidasi. Orang ketiga adalah laki-laki, dan dia memiliki sosok yang tinggi dan langsing. Dia sedikit lebih tinggi dari Huo Yuhao, memiliki rambut emas panjang yang mengalir melewati bahunya, hidungnya tinggi dan tajam, mata birunya dalam namun hidup, dan wajahnya yang tampan adalah pelengkap dengan Juzi di belakangnya. Huo Yuhao segera menghentikan apa yang dia lakukan ketika mereka masuk dan dia berkata dengan hormat, "Senang bertemu denganmu lagi, kakak senior Juzi. Kalian harus kakak-kakak senior aku. Senang bertemu semua orang, nama aku Huo Yuhao, dan aku murid pertukaran baru." Dia nyaris tidak menyelesaikan kalimatnya ketika suara melengking gadis kecil itu terdengar. "Cukup dengan semua formalitas itu. Kami bukan kakak dan adik lelaki kamu, apakah kami membiarkan kamu memanggil kami seperti itu?" Dia berjalan menuju Huo Yuhao saat dia berbicara. Tangannya tertanam di pinggangnya, membawa sikap yang keras dan sombong. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Lalu bagaimana aku harus memanggilmu?" Gadis kecil itu tertegun sejenak, dan tingkah lakunya yang sengit langsung hancur berantakan. "Jangan bicara tentang itu dulu. Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke lab?" "Guru Xuan, tentu saja." Huo Yuhao menjawab, geli. Gadis kecil itu mendengus dan berkata, "Kami belum setuju untuk itu. Ini adalah area studi bersama. Ikuti aku di luar sebentar, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu." Dia menunjuk ke arah pintu saat dia berbicara. "Mengapa?" Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Gadis kecil itu berkata, "Keluar dan kamu akan tahu." Dia memimpin dan menuju keluar saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi, menilai dari sikapnya, itu mungkin tidak baik. Namun, dia tidak ingin memusuhi saudara-saudari seniornya dalam beberapa hari pertamanya di sini, jadi dia mengikuti gadis kecil di luar. 3 lainnya menatapnya tanpa ekspresi, jelas bahwa mereka mengucilkannya. Gadis kecil berjalan keluar dari lab dan menunjuk ke dinding di koridor. "Berdiri di sana." Huo Yuhao mengikuti instruksinya dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan kepada aku?" Gadis kecil itu mendengus dingin dan menjawab, "Aku ingin memberitahu kamu bahwa kamu tidak cukup layak untuk masuk ke lab tanpa izin kami. Lain kali kamu melakukannya, kami akan memukul kamu. Apakah kamu mengerti?" Alis Huo Yuhao berkerut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi gadis muda itu dengan cepat mundur selangkah ke laboratorium dan menutup pintu di belakangnya. Huo Yuhao memiliki pengendalian diri dan ketenangan yang mengesankan, tapi dia tidak bisa menahan perasaan marah. Dia buru-buru melangkah maju untuk menggunakan kartu akses yang tergantung di dadanya untuk menggesek pintu, sementara dia bersiap untuk berunding dengan mereka di dalam.